Makanya di perang Uhud ketika Mus'ab bin Umair terbunuh syahid di jalan Allah, orang-orang berteriak, terbunuh Muhammad, qad qutila Muhammad, sungguh telah terbunuh Muhammad. Padahal sinten sing wafat, sing syahid Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu dijuluki dengan Lu'lu'ah Quraisy, permatanya Quraisy. Kenapa? Karena dia punya isu ibu namanya Khunnas. Khunnas niku bintang yang bercahaya, bintang yang berkedip-kedip niku Khunnas. Khunnas menikah dengan Umar. Umar niku orang kaya raya. Umar anaknya Hashim, jadi ketemu dengan Rasulullah di Hashim. Rasulullah, Sayyid Abdullah, Abdul Muttalib, ke atasnya nanti Hashim ke Abdi Manaf. Jadi Mus'ab bin Umair ini masih senasab kalau di atasnya dengan Rasulullah SAW. Karena itu juga Mus'ab bin Umair niku ganteng, mirip dengan Rasulullah SAW. Makanya di perang Uhud ketika Mus'ab bin Umair terbunuh syahid di jalan Allah, orang-orang berteriak, terbunuh Muhammad, qad qutila Muhammad, sungguh telah terbunuh Muhammad. Padahal sinten sing wafat, sing syahid Mus'ab bin Umair. Ayahnya yang kaya raya menikah dengan Khunnas, punya anak satu, namanya Mus'ab bin Umair ini, satu-satunya anak semata wayang. Disayang, namanya wong soge. Orang dulu itu semuanya bajunya biasa, tapi Mus'ab bin Umair bajunya bermerek. Dulu baju bermerek itu dari Yaman, namanya baju Hadromi. Lah, pakaiannya Mus'ab baju Hadromi. Sepatunya istimewa, apalagi minyak wanginya. Dia itu disebut dengan pemuda yang paling harum. Kenapa? Karena minyak wanginya Mus'ab bin Umair itu kalau dia tinggal di satu tempat, terus dia pergi, orang masih mencium baunya. Ono Mus'ab bin Umair nih gini, rodok mirip lah kalau orang meriki. Kok mambu minyak nyong-nyong? Sapa mari tekan ini? Utawi kok mambu napa minyak kayu putih nih, masih ibu-ibu ini misalnya. Dan seterusnya. Lah, Mus'ab bin Umair ngoten, wong yang ganteng. Menariknya. Tetapi karena dia ini orang yang sangat kaya raya, wongnya api, omongannya halus, banyak temannya. Sampailah ke telinganya bahwa ada Nabi Muhammad SAW yang mendakwa jadi nabi dan mengajari murid-muridnya secara rahasia di rumahnya Al-Arqam, disebut dengan Darul Arqam. Rumahnya di bawahnya Bukit Sofa atau di sebelahnya Bukit Sofa. Rumahnya Darul Arqam nih. Saat ini mboten ketinggal pun jadi pelataran pun. Dulu di situ rumahnya. Lah, yang menarik dia dengar anak Nabi Muhammad datang nih, Mus'ab bin Umair dengarkan Rasulullah SAW. Rasul tidak bertanya, dia cuma mendengarkan, masuk hidayah ke hatinya, masuk Islam dia. Rasulullah SAW, jadi dia termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal. Ya, dia ini masih generasi awal, as-sabiqun al-awwalun. Ya, kata Rasulullah SAW, rahasiakan Islamanmu karena bahaya ini nanti. Kalau ketahuan, wah orang Quraisy masih awal-awalnya ini. Sehingga dirahasiakanlah. Tapi Mus'ab bin Umair ini sering ikut serta Rasulullah kalau sholat di depan Ka'bah. Nah, penjaga kunci Ka'bah namanya Utsman bin Tolha, ini kuningali. Kira kok sering bareng ambek rombongannya Nabi Muhammad ini. Akhirnya dilaporkanlah sama ibunya. Ibunya marah, tapi mau mukul nggak tega karena dia anak semata wayang, anaknya nurut, pinter, tapi dia nggak bisa. Kenapa kamu bisa? Kata dia, sudahlah, lepaskan agamamu itu, aku akan berikan semuanya kepadamu. Nah, tapi kalau kamu nggak mau melepaskan, nak, mulai sekarang kamu nggak akan saya jatah lagi. Baju hadromimu kami ambil, sepatunya kamu ambil,
minyak wangi gak ada, saya ganti minyak jelentik misalnya. Ganti semuanya sudah. Tapi yang menarik apa yang terjadi? Lah begitu diganti, sekarang dikerangkeng Mus'ab bin Umair. Nanti akhirnya dilepaskan, beliau niku termasuk mereka yang hijrah pertama di Habasyah. Beliau menikah dengan kakaknya istrinya Rasulullah SAW. Rasulullah punya istri namanya Zainab binti Jahsyin. Zainab punya kakak perempuan namanya Hamnah. Hamnah istrinya Mus'ab bin Umair, lak bulet kok. Jadi Mbak Yune Gusti Kanjeng Nabi, bojone Kanjeng Nabi, bojone Mus'ab bin Umair. Nah, waktu Bai'ah Aqabah niku dataran yang tinggi, namanya Aqabah, karena itu disebut dengan Al-Bai'ah Bai'atul Aqabah. Teng pundi? Teng Mina mriku. Nah, ada 12 orang masuk Islam tahun ke-11 Hijriah, tahun ke-12 tahun 12 dari bi'sahnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah masuk Islam, orang-orang itu begini, ya Rasulullah, terus siapa yang mengajar kami di Yasrib, Madinah saat itu ya, belum jadi Madinah. Karena siapa yang mengajarkan Quran, ngajar kami sholat dan seterusnya, yang mendakwai kami? Utuskanlah satu orang untuk menjadi guru kami, jadi ustadz kami, ngajari kami. Oleh Rasulullah SAW yang dipilih adalah Mus'ab bin Umair. Kenapa? Paket lengkap, ganteng, pinter, suaranya indah, akhlaknya baik. Karena orang berdakwah niku kadang-kadang boten tertarik isine, tertarik wonge, panggil ganteng nih, seneng kula wisane, dan seterusnya. Wonten lah, Mus'ab bin Umair itu paket lengkap, yo ganteng, yo pinter, yo alus dan seterusnya. Makanya nanti dalam 1 tahun 80 keluarga masuk Islam. Tetapi kesulitan demi kesulitan kalau kita hadapi, Masya Allah sulit hidupnya, karena semua kekayaannya kemudian diambil semuanya oleh ibunya. Tapi yang menarik, Allah memuliakan dari kesulitan yang sedikit itu, Allah memberikan kemudahan yang gilang gemilang kepada Mus'ab bin Umair sampai tercatat dalam sejarah Islam secara mengagumkan. Ya nopo ceritane? Salah satu kehebatan Mus'ab bin Umair adalah dia ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai hamil liwa al-Islam. Dia pembawa bendera Islam. Kalau peperangan yang diserai oleh Rasulullah untuk membawa bendera niku adalah Mus'ab bin Umair. Kalau bawa bendera niku tanda nopo kekuatannya. Kalau bendera itu jatuh ya kalah berarti masyarakat tentara tersebut. Dan yang bawa bendera yang tidak jauh-jauh dari Rasulullah SAW. Di perang Uhud setelah kalah nih, diserang balik oleh Khalid bin Walid, niki tasih dibawa ngeten, tapi sudah mulai kocar-kacir. Ngelihat benderanya itu membawa, dikira Rasulullah SAW ya. Jadi Mus'ab bin Umair bawa ngeten, ditebas kaki tangan kanannya. Hilang tangan kanannya, diambil dengan tangan kirinya oleh Mus'ab bin Umair. Nopo terus ya Mus'ab bin Umair? Saya melihat orang-orang itu mendekati Rasulullah SAW karena kelihatan dari apa? Bendera itu. Maka saya lari menjauhi Rasulullah SAW agar sayalah yang dikejar oleh musuh ini. Demi menyelamatkan sinten? Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair bawa dengan tangan kirinya itu sambil menyatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul dan bertakbir beliau Allahu Akbar sehingga dikira ini nabi. Kata dia, nabi-nabi itu wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Rasul itu kadang kalah kadang menang, bahkan ada rasul yang terbunuh. Jangan kendor semangatmu, kira-kira begitulah yang dimaui oleh Mus'ab bin Umair. Sambil dia berteriak Allahu Akbar. Nah, menjauh dikejar dia. Semakin banyak yang mengejar Mus'ab bin Umair karena dia dianggap apa? Membersamai Rasulullah SAW dan bahkan dianggap Rasulullah sendiri. Ditebas tangan kirinya, hilang tangan kirinya, diambil dengan mulutnya, diletakin di dadanya, sampai kemudian tidak kurang dari
70, lebih dari 70 tusukan tombak, panah, pedang yang ada di tubuhnya Mus'ab bin Umair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wonten perang Uhud itu jenazah yang pertama kali, karena jenazah itu satu-satu dihadapkan kepada Rasulullah, 70 orang itu. Jenazah pertama yang dilihat Rasulullah adalah Hamzah. Jenazah kedua yang dilihat Rasulullah adalah Mus'ab bin Umair. Rasulullah nangis lihat Mus'ab bin Umair, dan Masya Allah, kata Rasulullah, dulu kan Mus'ab itu terkenal sebagai orang yang kaya raya, pakaiannya hadromi, tapi dia melihat, ya Allah, kata Rasulullah itu sekarang menjadi sederhana. Bahkan dilaporkan oleh Khabbab bin Arad, ya, in ghatta ra'sah badat rijlah, ya, wa in nopo namine ghattat rijlah bada ra'sah. Kalau kami tutup kepalanya, kelihatan kakinya. Kalau kakinya yang kami tutup, kepalanya terbuka, karena jubahnya dia niku pendek. Nggih, jadi ndak boten saged ditutupi kepala sama kakinya, saking pendeknya nih. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutup kakinya Mus'ab bin Umair dengan rumput izkir, dengan rumput-rumput nih. Niku wafatnya pahlawan Islam yang sangat agung, namanya sinten? Mus'ab bin Umair.